Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmatnya sehingga kita sudah bertemu di malam ke-28 bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 28 Maret 2025 Masehi. Tinggal ya sekitar 2 hari atau 3 hari lagi kita akan menyongsong hari tanggal 1 Syawal. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan sampai penghujung Ramadan insyaallah. Tidak terasa waktu, Pak. Betul-betul tidak terasa. Perasaan baru awal Ramadan saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan yang sudah melakukan amalan di bulan Ramadan segera disempurnakan. Biasanya tadarusan itu malam 27, 28 sudah sebagian masjid mengkhatamkan Al-Qur'an. Bagi yang kita belum khatam ya dipaculah. 2 hari masih ada waktu. Mudah-mudahan kita bisa mengkhatamkan minimal sekali saja. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an. Sehingga 2 kemuliaan terkumpul. Allah tidak menurunkan Al-Quran kecuali di bulan Ramadan. Pertama kali dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, langit yang ke pertama, langit dunia. Itu di bulan Ramadan. Sebagaimana Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kemudian di ayat lain, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Al-Quran itu sekaligus kata Allah pada malam yang diberkati. Malam yang penuh keberkahan. Yang penuh dengan kemuliaan yaitu malam bulan Ramadan. Yang mana lebih khusus lagi disebutkan di malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Saya akan membahas tentang Al-Quran pada malam hari ini. Karena puasa dan Al-Quran tidak bisa dipisahkan. Siang hari kita puasa, kemudian di malamnya kita membaca Al-Quran. Yang sebagian ada yang mengkhatamkan dalam salat, itu sangat luar biasa fadilah dan keutamaannya. Kalau bisa 1 juz 1 malam misalkan ya. Bahkan di Jawa itu ada pondok pesantren Al-Fatah namanya. Bisa mengkhatamkan dalam 1 malam. Bergantian imamnya, para hafiz-hafiz Quran. Ini kita lelah di dalam beribadah itu luar biasa sekali. Nabi SAW bersabda, Al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararati. Orang yang pandai di dalam membaca Al-Quran maka nanti dihalau pada hari kiamat beserta para malaikat yang sangat mulia sekali. Jadi malaikat khususnya. Orang-orang yang pandai membaca Al-Quran, para hafiz-hafiz Quran, para ahli Quran. Dalam hadis lain disebutkan mereka adalah keluarganya Allah. Walillahi ahlun, Allah itu punya keluarga, yaitu para penghafal Quran. Sangat luar biasa. Sambungan dari hadis tadi, walladzi yatata'ta'u bihi wa huwa 'alaihi syaqun falahu ajran. Sementara orang yang membacanya dengan lisan yang terbata-bata karena belum terbiasa, karena lisannya masih berat, ini jangan putus asa. Akan diberikan 2 ganjaran pahala. Sebagian ada yang tidak mengerti hadis ini, katanya yang sulit membaca itu lebih banyak pahalanya daripada yang bisa. Tidak begitu. Maksudnya kalau yang hebat sudah lancar membaca jadi ahli Quran itu sudah tidak bisa ditakar lagi. Kemuliaannya sudah beserta para malaikat ya. Nah seperti itu. Sedangkan orang yang masih dalam tahap belajar maka Allah akan memberikan 2 ganjaran pahala. Yang pertama adalah ganjaran dia kesusahan dalam membaca. Susahnya lisannya. Susah sekali lisannya membaca huruf-huruf Al-Quran. Kemudian yang kedua, ganjaran daripada setiap huruf yang dia baca tersebut. Maka hendaklah kita membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Kalau tidak bisa sendiri atau sendirian malas, hendaklah ikut di majelis tadarus. Nah, akan tetapi ya sangat disayangkan kadang-kadang di majelis tadarus ini ada yang baca sana, ada yang baca sini. Harusnya kan 1 jamaah, 1 kelompok. Nah kemudian nanti kalau ada yang membenarkan, kita sangat berterima kasih. Jangan sampai kita salah, tidak ada yang membenarkan. Ada sebuah metode yang kami pakai di Banjarmasin itu, para ibu-ibu
sering. Saya punya pesantren di Banjarmasin, di Amuntai. Setiap masjid itu hampir di surau-surau mengkhatamkan Al-Quran. Jadi minimal 1 kali. Itu metodenya adalah klasikal. Jadi membaca bersama-sama. Ada yang bacaannya bagus memimpin dengan mikrofon dengan bacaan yang tidak terlalu cepat. Jadi yang tidak lancar nih ikut membaca sambil baca Quran. Nanti di tahap sudah dapat 2 juz, 3 juz, 5 juz itu sudah mulai lancar. Kalau dibaca masing-masing kan kayak kayak malu gitu nah. Ada yang malu karena sudah sering, setelah dulu jadi murid TPA sudah tidak belajar Quran lagi 5 tahun, 6 tahun, kadang sudah jarang membaca Quran. Akhirnya sampai 10 juz itu sudah rata-rata lancar sudah rata-rata lancar. Nanti setelah berakhir dari 1 juz itu tidak terasa Pak. Kalau orang ramai-ramai paling 40 menit lah. Kalau kita sendirian ngantuk, malas dan sebagainya lah ya. Nah kemudian setelah itu orang yang tadinya belajar tahun depan tuh sudah bisa mengajar, sudah bisa mengajarkan, membuka halaqah-halaqah Al-Quran. Sehingga di sana jarang sekali masjid itu tidak punya halaqah Al-Quran. Yang awalnya tadi mereka ikut-ikutan saja, kemudian setelah ikut, nah baru setelah di bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah itu mereka ingin belajar untuk khusus karena ingin memimpin majelis. Itu khusus lagi orangnya. Ada 10 orang, 20 orang datang ke rumah ibu saya yang mengajarkan. Nah di sini digembleng, dibimbing makharijul huruf, sifatul huruf dan sebagainya. Hukum ahkamul mudud, ahkamul izhar, idgham dan sebagainya. Sehingga waktu berjalan tidak terasa dia sudah bisa lancar membaca Al-Quran. Daripada kita masing-masing seperti itu. Itu salah satu metode. Kemudian dari hadis yang lain Nabi bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu akan memberi syafaat bagi orang yang membacanya pada hari kiamat. Ketika tidak ada syafaat yang lain yang bisa kita harapkan. 1 huruf yang dibaca ketika orang tidak dalam keadaan berwudu minimal diganjar dengan 10 kebaikan. Kalau berwudu 25 kebaikan. Kemudian dalam keadaan salat itu 100 kebajikan. Kita susah melakukan sampai 100 kebajikan sehari Pak. 1 huruf saja. Sehingga Nabi mengatakan, aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu 1 huruf. Akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf dan mim 1 huruf. Ini antara imam dan makmum sama dalam ganjaran pahala. Orang yang membaca alif lam mim saja dalam waktu salat berdiri kemudian suci dari hadas akan mendapatkan 30 kebajikan dikali 100. Nah, berarti 300 kebaikan. Itu hanya alif lam mim saja. Alangkah besarnya ganjaran pahala yang Allah berikan bagi orang-orang yang suka membaca Al-Quran. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan, tidak ingin berpanjang lebar. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.